Kalian wajib nonton film ini, terutama buat cewek-cewek, karena di film ini tuh bener-bener se-stressful itu kita diliatin menantu ngadepin mertuanya yang chaos, seproblematik itu. Tapi gue yakin ya, pasti kalian tuh bakal ikutan gregetan sambil emosi-emosi gitu. Bahkan di sebelah gue aja tuh ada yang sampai emosi beneran ketika nonton film ini. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Free. Kembali lagi bersama gue Zulfikar, host Gen Z si paling mudian, dimana di sini kita akan ngebahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Alright, Smart Viewers, jadi kali ini kita akan ngebahas film garapan terbaru dari Sunil Soraya yang berjudul Catatan Harian Menantu Sinting. Nah, film ini diproduksi oleh Soraya Entertainment Films, lalu didirect juga oleh Sunil Soraya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang premisnya ini menceritakan tentang pasangan yang baru saja menikah, yang mana kalau misalkan orang baru nikah kan pengennya romantis ya kan. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Tapi di film ini dihadapkan dengan mertuanya yang sangat problematik, sangat rese, sangat nyebelin. Kira-kira bakal kayak gimana ya sang menantu ini ngadepin mertuanya yang nyebelin ini? Yuk, poin-poinnya bakal kita bahas di bawah ini, Smart Viewers. Untuk review lengkapnya akan kita bahas setelah ini, Smart Viewers. Di poin yang pertama ini gue pengen ngebahas hal yang gue suka banget. Yang pertama itu adalah budaya Batak yang kental banget. Ini bener banget ya, karena nuansa-nuansa dan vibes budaya Bataknya tuh bener-bener dimasukin di film ini, bener-bener sekental itu, mulai dari adat pernikahannya, terus juga cara accent, intonasi ngomongnya. Dan kalau misalkan lo punya teman-teman yang orang Batak, gue yakin lo pasti bakal, wah iya juga ya kalau orang-orang Batak itu memang kayak gini ya, kayak di film ini gitu kan. Bahkan gue pengen appreciate juga untuk Raditya Dika, dia di sini accent sama intonasi dia ngomong bahasa Bataknya tuh gila, bagus banget ya, karena emang dia orang Batak juga sih, tapi keren sih di sini ya. Di poin yang kedua yang gue suka di sini adalah menantu yang harus sabar ngadepin mertuanya yang chaos banget, yang bikin kita tuh sampai pusing 7, 9, 8 keliling lah. Bener-bener feel gregetnya, emosinya tuh dapat banget ketika kita nonton film ini gitu kan. Buat kalian yang nonton film ini, gue yakin sepanjang nonton film itu bahkan di sebelah gue aja tuh kayak, iya apaan sih ini mertua gini gitu kan. Kayak pasti kalian ikutan gregetan juga. Tapi walaupun kalian ikutan gregetan dan emosi dan ngerasain feel emosinya si karakter utama ini terhadap si mertuanya ini, film ini sebenarnya sangat enjoy to watch. Jadi buat kalian yang berpikir, wah berarti bakal pusing dong karena nontonnya, menurut gue sih enggak ya. Walaupun memang kita dihadapin oleh mertua yang agak monster ini, tapi nontonnya masih tetap enjoy. Bahkan di sebelah gue aja tuh ada yang sampai emosi beneran ketika nonton film ini. Dia komen gini kak, kayak ini nanti gambaran aku nikah sama kamu nih. Nah, terus poin yang selanjutnya yang pengen gue appreciate di sini adalah Minar, si wanita yang multitasking ya kan. Gila, emang cewek kalau dalam penelitian itu kan emang bisa multitasking kan. Nah, di film ini si Minar itu digambarkan sebagai sosok ibu rumah tangga yang sangat baik, sangat penyabar. Ini kayaknya kesabarannya setebal baja 7 lapis ya. Maksud gue tidak hanya itu aja gitu loh, kayak dia harus ngadepin mertuanya yang ribet, yang bawel, tapi di sisi lain dia juga harus bukan ngehadapin masalah konflik dia sama suaminya sih, lebih tepat konflik suaminya gitu loh. Jadi kayak dia harus bisa menyelesaikan konflik dia sama mertuanya, tapi di sisi lain dia juga harus bisa membantu sang suami untuk menyelesaikan konflik yang ada pada diri suaminya. Dan menurut gua gokil, Minar di sini keren abis. Dan kalau misalnya kita ngomongin cara ngedevelop karakternya, tadi kan gue sempat ngebahas tentang si Minar hubungannya sama si menantu mertuanya ini kan. Nah, gue suka cara film ini ngebangun ceritanya tuh dari benci. Sebenarnya nggak benci sih, tapi lebih ke ya udah gue gregetan aja gitu loh sama mertua gue. Dari si Minar yang gregetan ini dibikin jadi rasa cinta gitu loh. Kenapa bisa cinta? Kar? Tonton aja film lengkapnya nanti di bioskop. Terus di poin selanjutnya ini mungkin bisa dibilang agak teknikal ya. Nah, scoring atau penempatan musik yang pas pada film ini ya, gue tuh suka banget setiap background music atau scoring yang ditempatin dalam tiap adegan dalam film ini tuh gue rasa kayak udah mantap aja. Misal kayak kita lagi ngerasain momen haru,
dengan adanya scoring ini bisa ngedongkrak feel emotion kita. Jadi lebih dapat lagi feel kita waktu menonton filmnya gitu, smart viewers. Poin selanjutnya ini kan kalau menurut gue ini jatuhnya tuh drama komedi ya. Nah, yang gue suka lagi dari film ini adalah komedi ringan tapi bikin ketawa tipis gitu loh. Maksud gue di sini komedinya bagus banget. Jadi nggak berusaha untuk try hard. Ayo dong dipaksa lucu-lucu gitu loh. Tapi overall secara semua tragedi yang ada di dalam film ini tuh secara natural aja gitu loh kejadiannya. Gue sukanya kayak gitu ya. Nah, terus tiap scene yang ada di dalam film ini dan dengan bumbu-bumbu komedinya yang nggak too much, itu gue rasa ya pas aja gitu loh, nggak yang berlebihan gitu. Kadang kan ada beberapa film yang berusaha untuk ngelucu kan, dan di film ini juga kalau misalkan lo nonton trailernya itu ada, sorry to say, kayak ada adegan eksplisitnya, adegan 21 plusnya gitu kan. Jadi untuk untuk komedi 21 plusnya ini menurut gue nggak terlalu too much. Di sini juga gue suka Ariel Tatum, kan seperti yang kita tahu kan Ariel Tatum cakep gitu kan ya. Jadi si Ariel Tatumnya juga nggak over sexualized juga, smart viewers. Dan salah satu komedi yang gue suka lagi di film ini adalah bagaimana cara mereka ngebikin si karakter mertuanya yang nyebelin ini tuh malah jadi lucu gitu kan. Saking nyebelinnya justru malah lucu gitu kan. Pasti kayak buat lo semua nih, kayak gue nggak tahu ya lo zaman SMP, SMA atau SD punya guru Batak atau enggak, dan gue nggak mau stereotype. Cuman dari pengalaman gue kalau dapat guru SMP Batak tuh kan agak-agak killer ya gitu kan. Jadi kayak tipikal aja gitu loh. Misalkan si menantunya ini buat kesalahan, si mertuanya tuh kayak bodoh kali kau Minar. Itu kayak itu feel Bataknya tuh gue jadi berasa kayak diomelin guru bahasa Indonesia gue pas SMP gitu kan. Terus yang terakhir menurut gue klimaksnya dari film ini berhasil mendokrak film ini menjadi lebih baik lagi ya. Wah, ini bener-bener waktu kita nyaksin ending dari film ini tuh kayak kita bisa dibikin nangis, dibikin terharu dengan kejadian-kejadian lucu yang ada di awal film. Kok tiba-tiba di klimaks nih jadi film yang sangat family friendly sangat ya gitu ya. Dan dari film ini gue belajar banyak gitu kan tentang apa itu pentingnya kekeluargaan. Pokoknya ini klimaksnya pecah habis, dan gue yakin pasti bakal nangis juga sih nonton film ini di klimaksnya. Sekarang kita bahas lagi aspek teknikalnya, yaitu wardrobe, set. Itu bener-bener sangat detail habis. Jadi ini spoiler dikit ya. Ada salah satu scene di mana pernikahan adat Batak ya kan. Itu bener-bener wardrobe-nya mewah banget, smart viewers. Bener-bener kayak mereka tuh seniat itu buat syuting film ini. Dan untuk setnya itu juga nggak kelihatan murahan lah. Dari coloringnya juga oke. Wah, ini memang kalau ngomongin aspek teknikal overall udah good. Cuman masih ada satu hal yang kurang. Gue ngerasa sinematografinya tuh terlalu padat aja. Nah, dari tadi kan gue udah ngebahas hal yang gue suka mulu kan. Sekarang gue mau bahas hal yang gue nggak suka. Hal yang gue nggak suka pertama adalah Radit yang karakter komedinya tuh udah terlalu melekat. Nah, jadi si Radit ini menurut gue dia tuh kurang baik dalam ngedeliver karakter yang serius gitu loh. Kayak gimana ya? Ada beberapa momen tertentu kayak gue ngerasa harusnya momen ini tuh jadi serius. Dan gue ngerti pasti dia tuh niatnya kayak gue pengen serius nih. Tapi dari mimik mukanya tuh kayak pelongonya kayak aduh, ini mah bercanda banget kayak gitu kan. Cuman ya ya udahlah gitu kan. Terus kalau misalkan ngomongin yang gue kurang suka lagi dari Radit tuh, ada satu momen kayaknya satu momen haru ya. Tadi kita sempat diskusi juga, kayak harusnya momen haru tersebut tuh kayak menjadikan Radit tuh jadi kayak wah finally kayak gitu kan. Tapi di momen haru tersebut tuh Radit kayak oh iya gue seneng, tapi kayak ya udah senengnya kayak biasa aja gitu loh, nggak yang wah banget gitu kan. Harusnya di momen tersebut dia bisa lebih ekspresif lagi aja sih. Terus menurut gue yang kedua di sini Ariel Tatum yang biasa aja. Maksud gue kita bukan ngomongin mukanya ya, actingnya dia. Tapi dengerin dulu ya, actingnya dia itu dari awal sampai pertengahan lah ya, itu menurut gue kayak oh ya udah B aja. Kenapa gue bilang biasa aja? Biasa aja bukan berarti jelek ya. Ada beberapa momen ketika dia tuh lagi diomelin sama mertuanya kan. Diomelinnya ini itu beda-beda konfliknya karena kenapa. Tapi gue ngelihatnya tuh kayak si Ariel Tatum tuh takar untuk ekspresi dia bete atau emosinya tuh kayak sama semua gitu loh, kayak not different aja gitu kan. Cuman pas udah di klimaks film, lagi-lagi nih ya, ini gue suka banget sama klimaks filmnya. Di klimaks filmnya itu acting dia tuh bener-bener totalitas. Kayak dia nangis di ending film itu, gimana dia kayak ada suatu kejadian yang nge-trigger dia, akhirnya ngebuat dia nangis. Dan itu ngebuat suasana bener-bener jadi haru banget. Kayak kita kalau ngeliat dia nangis tuh, oh nih orang nangis bukan karena acting, karena emang tulus aja gitu loh. Terus juga satu poin negatif lagi ya kan, alur ceritanya menurut gue di sini terlalu draggy
lagging ya, kayak lambat banget gitu loh. Film ini kan durasinya 2 jam, tapi kayak gue beberapa kali tuh sempat kayak ngeliat jam gitu, kayak loh ini udah berapa menit sih filmnya gitu kan, padahal tuh kayak baru berjalan 20 menit 30 menit gitu kan, tapi kayak udah lama banget gitu kan. Bahkan ada satu topik ini ngebahas tentang alat kontrasepsi gitu kan dengan mertuanya gitu kan. Nah cuman perihal masalah alat kontrasepsi aja tuh gue kayak berasa ngeliat itu tuh kayak setengah jam gitu loh, dan banyak beberapa dialog tuh yang repetitif yang gue rasa keluar dari mulut mertuanya. Itu yang gue kurang suka. Cuman ya udahlah, secara overall kayak gitu. Dan menurut gue film ini worth it to watch, terutama buat kalian cewek-cewek yang mau nikah. Tonton dulu film ini, karena kan kita kan nggak mau ya salah pilih mertua kan. Makanya sebelum nikah tuh diomongin dulu baik-baik gimana enaknya, mertuanya maunya apa. Bentar nih, gue jadi ngasih tips nikah ya. Ya pokoknya kayak gitu. Ini film oke buat ditonton. Secara overall gue kasih rating 7,5 dari 10. Oke Smart Viewers, kurang lebih kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di TikTok dan Instagram di moviefreak.review. Dan jangan lupa untuk follow sosial media gue di Zulfikar2402. See you on the next video Smart Viewers. Bye bye.